hari ini, hari Minggu 28 Februari, kita masih ibadah online sekolah minggu. Jangan senyumnya dipaksa adik-adik. Adik-adik, kita harus tetap semangat ya. Kenapa? Karena walaupun kita online, tapi Tuhan Yesus masih selalu beserta kita. Siapa yang merasa di sini Tuhan Yesus masih beserta kita? Nah, kakak juga masih kok. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, tadi pagi siapa di sini yang mendengar suara Tuhan Yesus? Kayak seperti ini loh. Tania, ayo bangun. Kita mau sekolah minggu. Ayo. Ada yang dengar seperti itu? Atau jangan-jangan nih yang ada dengar suara mamanya. Tania, bangun, sekolah minggu gitu. Nah, enggak kan adik-adik? Adik-adik di sini semuanya masih semangat kan untuk ibadah sekolah minggu? Oke adik-adik, sekarang kita mau lagu pujian kita naikkan, yaitu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh, giranglah puji Tuhan. Oh, giranglah haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengan dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami, umat tuntunan tangan-Mu. Kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib sebagai tebusan bagi kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini untuk memperbaharui kehidupan kami serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, ya Allah, pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, dan yang ada di bumi di bawah, dan yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Artinya ialah takut akan Allah, kasih kepadanya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan menyembah dan meminta berkat atau perlindungan kepada benda apapun dan kuasa apapun, karena tidak akan mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah yang menjamin keselamatan, dan Dialah sumber berkat. Marilah kita bersama-sama memohon, ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca yuk adik-adik. Sudah dapat ya? Oke. Dengan ayat yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi adik-adik, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian dulu. Oke, kita akan menyanyikan lagu pujian. Baru habis itu kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita. Nah, dengan temanya adalah Yesus berdoa. Nah, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik. Pada pagi hari ini, siapa ya saya ya? Saya Kak Vivi, mau bercerita. Cerita kita hari ini adalah mengenai Yesus berdoa. Oke. Kita siapkan Alkitabnya ya. Sudah semua siapkan Alkitabnya? Sudah belum? Ayo, siapa yang belum buka Alkitabnya? Kalau sudah siap Alkitabnya, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang Yesus berdoa. Tuhan Yesus berkatilah kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh kakak kami. Begitu pula berkati kakak kami Tuhan yang akan memberikan pelajaran, semoga
kami dapat mengerti. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selamanya. Amin. Oke, sekarang dibuka Alkitabnya. Kita buka Perjanjian Baru. Yuk, kita buka Perjanjian Baru. Mana Perjanjian Baru? Oke. Dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kakak akan baca ya pelan-pelan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk yang ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada mereka. "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Sudah, sekian dulu pembacaan Alkitab kita mengenai Yesus di Taman Getsemani. Oh ya, di sini kakak ditemanin sama teman-temanmu juga. Ayo, mana? Ayo, adik-adik semua muncul ya. Halo semuanya, apa kabar? Saya Adriel. Saya Felicia. Saya Felix. Saya Susan. Aku Anel. Teman-teman kita berlima ini akan juga mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oh ya, kakak mau bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus berdoa ya? Kan dia Tuhan Yesus. Kok pakai berdoa segala ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa ya, Kak? Ona juga nggak tahu ya, kan Tuhan Yesus Tuhan. Kok pakai berdoa segala ya? Aku tahu, Kak. Apa Felix? Coba, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus juga manusia, Kak. Dia berdoa kepada Bapaknya. Karena dia merasa sedih. Karena dia sudah tahu bahwa dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Dia sebenarnya nggak mau. Tapi kata Tuhan Yesus, terserah Bapak di surga. Kalau memang itu harus terjadi, ya terjadilah. Makanya saking sedihnya, dia berdoa dan pasrah dengan apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Wah, pintar sekali kamu kayak Felix. Oke, sekarang kakak mau bertanya, apa sih yang didoakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa karena dia merasa menderita. Oke, bagus. Di mana ya Tuhan Yesus berdoa? Sana, Kak. Di gereja. Bukan, Adriel. Tuhan Yesus enggak berdoa. Tadi judulnya apa ya?
Judulnya Kak, Onel tahu judulnya, di Taman Getsemani. Ya, jadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oh ya, berapa kali loh Tuhan Yesus berdoa? Sampai bangunin murid-muridnya. Sampai berapa kali ya Tuhan Yesus berdoa? Aku Kak, Susan aku tahu Kak. Ayo, berapa kali Susan? 3 kali Kak. Oke, 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Dan 3 kali didapatinya murid-muridnya bobo. Coba sekarang, siapa sih yang pernah di rumah waktu berdoa, terus dia bobo? Ayo siapa? Aku Kak. Aku kalau ngantuk terus dibangunin mama, suruh berdoa. Belum amin, aku udah bobo. Iya ya Adriel ya. Terus siapa lagi? Aku juga Kak Felicia. Apalagi kalau mama udah malah-malah. Berdoa Felis, berdoa. Iya ma. Kan lama-lama tuh Kak. Akhirnya ngantuk deh. Akhirnya berdoanya belum amin. Udah bobo. Wah, iya. Itu makanya kalau kita berdoa, jangan sampai pada saat kita hampir ngantuk. Ya, kita juga harus berdoa. Berdoa artinya menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Berarti berdoa juga kita tuh berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus berkomunikasi? Supaya Tuhan Yesus dekat dengan kita. Supaya Tuhan Yesus mau mendengarkan apa yang kita minta. Selain apa yang kita minta, apa yang kita derita, apa yang baik suka maupun duka, Tuhan Yesus harus tahu. Makanya kita rajin berdoa. Nah, sekarang akan mau bertanya. Siapa yang rajin berdoa? Bangun tidur, mau tidur, pada saat makan, pada saat belajar, pada saat ujian. Aku Kak. Oh, Felix. Siapa lagi? Aku juga Kak. Oh ya, Susan. Onel? Aku sih Kak. Suka lupa berdoanya. Kadang-kadang kalau inget ya berdoa, kalau enggak. Hehehe. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Onel masih ingat berdoa. Adriel, aku Kak, doanya Oh Yesus Hasomani aja. Karena itu yang aku bisa. Oh gitu. Ya, nanti kakak ajarkan ya cara berdoa selain Oh Yesus Hasomani. Yuk, kakak-kakak, anak besar sama anak tanggung. Apa yang sudah pelajari tentang doa? Banyak kan? Doa Bapa kami. Terus doa apa lagi? Banyak. Jadi berdoa bukan hanya untuk dihafal. Tapi harus dihayati ya. Jadi jangan berdoa asal-asal. Contohnya, kalau mamahnya beli Kentucky, KFC. Doanya gimana Adriel? Aku berdoa buru-buru Kak. Soalnya kalau berdoanya lama-lama, nanti KFC-nya dingin. Nggak enak kan Kak? Kamu Adriel ada-ada aja. Ayo, Susan gimana? Aku sih berdoa Kak. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus berkatilah makanan dan minuman kami. Semoga berguna bagi tubuh kami. Amin. Onel gimana? Aku juga berdoa Kak. Aku berdoa cuman mataku sebelah terbuka, sebelah tertutup. Takut Kak diambil sama Bang Silo KFC-nya. Kamu Onel ada-ada aja. Jadi mau apapun makanannya, berdoanya tetap harus sungguh-sungguh. Lipat tangan, tutup mata. Kan ada lagunya kan? Lipat tangannya, tutup mata, sambil berdoa kepada Tuhan. Oke, jadi kita semua harus rajin berdoa. Ya gimana adik-adik yang di rumah? Anak besar, anak tanggung, anak kecil 1, 2. Semua rajin berdoa ya. Nanti minta diajarkan sama mama-mamahnya, sama papahnya. Doa, selain doa Oh Yesus Hasomani, selain doa Bapa kami,
ada doa yang banyak lagi. Doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau ujian, doa mau ke sekolah, dan lainnya. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang doa? Oh ya, kakak mau kasih PR ya. Apakah PR-nya? Yang anak kecil 1 dan doa 2, berdoa oh Yesus Hasomani. Doanya harus benar. Lipat tangannya, tutup matanya, yang rapi pakaiannya. Nanti videonya kirim ke WA-nya Kak Vivi ya. Yang anak tanggung, anak besar, doa Bapa kami. Dan doanya di videoin. Kirim ke Kak Vivi. Oke? Ya Kak, nanti saya akan kirim videonya. Oke Felix. Sekarang, setelah kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Kakak mau tanya nyimpang dikit deh. Adik-adik udah bosan belum sih di rumah? Iyalah Kak, aku bosan. Aku juga bosan banget. Aku, Ona suka doain mama karena aku kerjanya main HP terus. Aku juga Kak, udah bosan di rumah terus nggak bisa main keluar. Mainnya sama adik-adik melulu. Susan juga bosan Kak. Oh gitu. Oke, sekarang kakak mau tanya kenapa sih kita disuruh di rumah saja? Coba Adriel. Ada pilus Kak. Pilus apa Adriel? Pilus corona Kak. Katanya berbahaya. Oh gitu. Ayo, Felicia. Iya Kak, katanya ada virus. Jadi kita nggak boleh main keluar. Harus pakai masker. Oh gitu ya. Terus apa lagi? Ada lagi. Selain ada virus, kita harus apa ya? Harus 3M. Apa 3M itu? Aku Kak. Ayo coba Adriel. Apa 3M itu? 3M itu Kak, main, makan, modom Kak. Apa sih modom? Lah, kok kakak nggak tahu modom itu apa? Kakak orang Batak. Modom itu bobok kakak. Jadi kalau anak kecil seperti aku harus banyak main supaya senang. Banyak makan supaya sehat. Banyak tidur supaya sehat juga. Jadi virus corona jauh dari kita. Wah, hebat juga kamu cara berpikirnya Adriel. Coba siapa yang tahu 3M? Ayo, aku Kak. Oh ya, Felix. Apa 3M itu, Felix? 3M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oh ya, bagus. Siapa yang sudah mengerjakan itu di rumah? Aku, Kak. Oh ya, Ona udah mengerjakan itu. Iya, Kak. Tapi kalau aku di rumah, aku tidak pakai masker. Susan? Iya, Kak. Aku kalau ke warung aja pakai masker. Felis? Iya, Kak. Aku kan nggak pernah kemana-mana, Kak. Waktu itu mau ke mall, tapi aku takut. Oke. Sekarang coba teman-teman, ada adik kita yang kena virus corona. Sekarang lagi di rumah sakit dan di rumah. Ayo kita sama-sama berdoa untuk mereka. Kita sapa mereka yuk. Halo, adik Edgar. Halo, adik Sheryl. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Iya, nggak usah bingung. Cepat sembuh, biar main sama aku, Adriel. Iya, biar main sama aku, Felicia. Ya, biar main sama aku, Susan. Nanti kita kumpul lagi. Kalau virus corona masih pergi, nanti kita sama-sama ya. Kumpul di sekolah minggu. Gitu kan adik-adik? Iya betul. Oke, sekarang kakak sudahi dulu ceritanya. Nanti kita ketemu lagi adik-adik. Iya kakak. Yuk. Sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini tentang Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Kami mau berdoa Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu tetap rajin berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami berdoa khusus untuk teman-teman kami yang sedang sakit,
Edgar dan adiknya, Cheryl dan adiknya, atau semua yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Berilah kesehatan mereka, berilah kesembuhan pada mereka, supaya mereka tetap sehat-sehat selalu. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka selalu tetap berdoa untuk kesembuhan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, karena pada hari ini Engkau memberikan udara yang cerah, hari yang baik, suasana yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah, dadah. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, coba adik-adik siapkan persembahannya. Sudah? Jika sudah, nah kita mau angkat tangan kita. Kita mau mengucapkan Hubere doon hubani harajaoni naibata. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segala yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita berdoa bersama. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk. Seng boy dalak konami, salakah natosa, dopham hasomanami, torang ageuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa